Oke, langsung meng-add, Pak. Assalamualaikum para pemirsa Saja TV, TV-nya Orang TV. Hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Pembangunan Masjid Tabligh Garegeh, Pak Dedi Fatria. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin baru saja kita di Presiden Tabligh Garegeh, khususnya bangunan yang baru. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Presiden pemakaian yang baru kemarin. Saja TV yang ada di kota. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kegiatan peresmian baru. Pertanyaan dari Mas. Saya sudah diresmikan. Yang pertama tahun kedua pembangunan tahun Masjid Tabligh Garegeh, dan pembangunan itu sangat mempengaruhi posisi Masjid Tabligh Garegeh yang lama. Artinya adalah Masjid Tabligh Garegeh yang lama harus dibongkar untuk kita lanjutkan pembangunan ke belakang di masjid yang baru. Itu setengah dari masjid lama itu mengenai bangunan utama masjid yang baru. Oleh sebab itu, karena memang hari ini juga ada, di tahun ini juga ada dana hibah yang kita kucurkan untuk Masjid Tabligh sebanyak 1,7 miliar, dan posisi RAB hibah itu di bangunan yang lama. Dan juga konteks pembangunan dalam konteks historis, acara kemarin satunya, dan yang meresmikan, maka kita Bapak Presiden Muhammad Yusuf Kalla untuk meresmikan ada di dengan momentum kedatangan Bapak Yusuf Kalla. Nah, bagaimana untuk ke depan? Ya, kita berharap banyak masyarakat secara nasional orang tahu kalau kita sedang membangun aplikasi kegiatan kemarin secara umum, dan tentu kita dari seluruh masyarakat bersama-sama sendiri untuk kami masyarakat Garegeh sangat berbahagia sekali dan nasional sekali Bapak Yusuf Kalla. Sejarah 2 tahun yang lalu kita yang dulu menghadirkan Pak Hatta, dan hari ini kita bisa sejarahnya, secara nilai sejarahnya tuntas kita pelihara juga ya, sejarah konsisten. Setelah juga didampingi oleh Bapak Lanjental juga ya.
Garege ada kita punya tokoh yang sudah berkali Purnawirawan Fuad Basa, Bagala dan melalui beliau lah dan alhamdulillah berhasil, meskipun rencana awalnya adalah di 18 Februari dulu, hari Jumat 18 Februari, tetapi kebetulan beberapa hari menjelang hari H Bapak JK diundang oleh Presiden Timur Leste, akhirnya diundur, dan pengunduran itu sudah akhirnya kita upayakan kembali untuk menemui Bapak Fuad Basa, dan pada hari itu sudah Pak Komjen Safruddin mantan Wakapolres Bapak Fuad Basa berkomunikasi dengan beliau, dan alhamdulillah ditetapkan tanggal 18 Maret itu adalah kunjungan Bapak JK ke Kota Bukit Tinggi. Kita melihat rasa kepedulian masyarakat bagus sekali. Nah, apa mungkin menjadi kiat atau resep dari masyarakat Garege terpelihara sampai sekarang? Memang berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Iya. Dan itu tidak diperbuat. Iya, betul. Bulan musim di kota waktu penyerahan dana hibah, bahwasanya memang ide awalnya adalah perbaikan. Ada uang 8 juta, Iya. Pengurus masjid mendapatkan wakaf 8 juta dari bawah Iya. untuk perbaikan masjid. Nah, hari itu berdasarkan cerita-cerita pengurus, ketika dikonsultasikan dengan yang ahli di Kelurahan Garege, beliau mengidekan sepertinya sudah sangat banyak tambal sulam di Tapikia. Tapi tetap ada saja yang selalu rusak, dan secara umum memang sudah tidak layak. Apalagi kalau kita lihat luas masjid yang hanya berkapasitas 700 sampai 750 orang, dan penduduk kita hari ini ada 2.600 di Garege. Setiap Jumat kredit, apalagi hari raya Idul Fitri, sampai ke jalan. Bahkan kami pernah di Jalan Datuk Mengkuto Ameh itu salat Idul Fitri, dan tidak lagi representatif. Di areal tanah yang ada di luas 1.900, ia bersyukur inventaris tanah yang ada di sekitar masjid, siapa yang punya. Setelah diinventarisir, ketahuan siapa yang punya, kita coba lobby ingin minta tanah. Permintaannya dari kita jumlahnya awal, kita katakan 400 meter, karena memang ada alasan-alasan kenapa 400 meter, karena memang lurus dengan aset tanah masjid yang ada di depan di pinggir jalan. Alhamdulillah 400 meter yang kita minta, proses waktu berjalan, beliau berwakaf, ambil sudah adalah akhirnya 2283, dan itu memang itu yang dikatakan dengan memang mukjizat yang kita temukan di lapangan. Kita minta 400, diberikan 2283, dan alhamdulillah pembangunan hari ini itu 90% berada di atas tanah beliau, belum menyentuh tanah yang 1.900. Jadi itu kuasa Tuhan yang tidak bisa kita sangka-sangka, dan ini sangat luar biasa. Akhirnya dirubah lagi gambarnya, dan kemudian dilakukan pemetaan ulang, dan di awal saja panitia sudah terbentuk dan nomor rekening belum punya, itu sudah ada yang berwakaf 100 juta. Nah, di 108 juta itulah cerita ini kita mulai.
kisah pembangunan ini dimulai dari 108. Dan alhamdulillah beberapa waktu berjalan terkumpul 700 juta, kita lakukan eksekusi pembangunan. Kita timbun, kita bangun, kita bikin fondasi dari wall-file dan lain-lain. Alhamdulillah kuasa Tuhan, kuasa Allah, dan kita tidak juga menyangka akan bisa mengumpulkan dalam tempo 4 tahun 24 miliar. Ya. Coba bayangkan masyarakat Geregir saja hanya 2.600, dan berapa orang seperantau yang ada di Geregir. Artinya adalah tidak sampai 20% itu dari internal masyarakat Geregir. 80%-nya itu dari luar. Luarnya pun dari Agam, dari Tanah Datar, dari Pasaman dan lain-lain, dan bahkan juga ada yang dari Kalimantan dan lain-lain. Dan insya Allah, alhamdulillah, karena mungkin brandingnya agak bagus dan banyak diketahui masyarakat, akhirnya juga banyak bantuan. Jadi artinya adalah memang ini adalah keinginan masyarakat sendiri, karena ini adalah merupakan keinginan masyarakat yang tidak dibuat-buat. Tentu tanggung jawab beban moralnya juga tinggi bagi masyarakat, khususnya panitia pembangunan. Yang mengidekan kita, tentu yang menjalankan harus kita, dan itulah alhamdulillah sampai hari ini manajemen panitia pembangunan sudah seperti perusahaan. Jadi kita tidak harus intern di sana, dia sudah bergerak sendiri. Si A mengerjakan apa itu sudah cukup terpola lah, alhamdulillah. Nah, target untuk penyelesaian sendiri kapan? Nah, itu yang barangkali kita nggak bisa Memerdekakan, ya. Bisa saja 3 hari ke depan datang seorang mewakif yang udah saya selesaikan semuanya, kan kita nggak bisa menunda. Tapi kalau dalam kondisi yang normal seperti yang sudah kita jalani, ya jika 22 miliar 4 tahun, berarti ya membutuhkan waktu lebih kurang 4 tahun lagi untuk mencapai di angka 50 miliar. Ya, tetap berharap adanya orang yang mau merambah. Ya, mudah-mudahan. Hari ini kan sangat banyak masyarakat yang membangun satu masjid sendiri, dan kita tidak pernah melobi secara personal, sebab amal jariah itu tidak layak untuk dimintakan. Itu prinsip yang kita pakai di ini. Cuman kecuali dana memang tidak pakai proposal, tidak bisa. Proposal kita minta beliau berwakaf, sebab amal jariah harus datang dari pribadi masing-masing. Setidaknya kewajiban kita menghimbau seluruh masyarakat yang ada. Harapan ini untuk Masjid Megah Tabligiyah ke depan. Tapi hari ini dengan membangun masjid seluas itu dan juga menambah, dalam proses pembangunan ini juga kita sudah menambah pembelian tanah dua kali. Satu lebih kurang 300 meter, yang satu 1,500 meter, totalnya 2 miliar. Kita masih punya utang sekitar 600 juta dari 2 miliar untuk tanah, dan itu di sana akan kita bangun pusat pendidikan tabligiyah. MDA yang hari ini sudah dibongkar, kita bikin penampungan MDA, dan itu akan dibangun kembali, dan TK yang ada di Jalan Dato' Untu Ameh berdasarkan keputusan di Nagari itu akan kita pindahkan ke dalam. Kita juga bikin pondok tahfiz dan juga gedung serbaguna sebagai tempat pertemuan atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Geregir. Juga kita berharap juga nanti bisa menjadi pusat ekonomi. Seandainya ingin beralih, rumahnya tidak memadai segala macam, mungkin alternatifnya gedung serbaguna tadi. Kita juga persiapkan fasilitas, ada penginapan sederhana untuk tamu-tamu yang datang dari Pekanbaru, yang berkunjung ke Kota Bukit Tinggi yang tidak siap atau tidak mampu atau tidak nyaman tidur di hotel, fasilitasi, dan kita mencoba ke arah sana. Jadi kita ingin menjadikan Tabligiyah sebagai masjid yang persinggahan atau yang sering dikunjungi masyarakat, karena kebetulan kita berada di pintu gerbang Kota Pekanbaru. Ya berharap, tapi ya beban itu sudah kami sampaikan juga kemarin, bercerita dengan ibunya Mama yang ada di Geregir. Dengan diresmikan ini beban kita lebih berat, sebab tentu
apakah masjid hanya sebagai sarana ibadah, tidak seperti itu. Ya. Oleh sebab itu kan kemarin kita juga bawa rombongan dari Jogokarian, gantian manajemen masjid dengan Masjid Tabligiyah dan seluruh pengurus yang ada di Bukit Tinggi, dan tim Jogokarian juga berkunjung ke Tabligiyah. Dan kebetulan saya pernah di Jogja, jadi Jogokarian itu pernah sering kita kunjungi dulu, dan memang konsep manajemen masjidnya memang berbeda, dan satu persatu budaya Jogokarian, budaya Jogja dan budaya Binaan pun juga berbeda. Dialektikanya berbeda, budaya masyarakatnya berbeda, karakter masyarakatnya berbeda. Tentu tidak bisa kita samakan, tapi setidaknya kita mengambil beberapa konsep yang ada di sana yang bisa kita breakdown di Tabligiyah dengan mencocokkan nilai-nilai budaya yang ada. Hari ini mungkin sudah bisa ngopi maghrib di Tabligiyah. Wah, ngopi maghrib ya. Jadi setelah maghrib Tabligiyah dapat kopi dan teh, akan free gratis daripada nongkrong di luar bayar ya. Ini setelah maghrib bonus. Mungkin nanti di TV juga bisa sekali Siap, kita ngopi maghrib di sana ya. Oke ya, baik. Terima kasih banyak ini Edi Patria atas penjelasannya. Semoga kita berharap lanjutan pembangunan dari Masjid Tabligiyah ini berjalan sukses. Amin. Dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Sekiannya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Sanjay. Baik, para pemirsa Sanjay TV dan Bunda, demikian perbincangan kita dengan Injil Edi Patria, Ketua Perintah Pembangunan Masjid Tabligiyah Garege. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.